Halo teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang mencari persediaan barang dagang pada akhir periode. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah mencari persediaan awalnya atau menentukan persediaan awalnya dulu teman-teman. Berapa kali teman-teman melakukan transaksi pembelian, lalu jumlahkan persediaan awal dengan berapa banyak barang yang dibeli. Di sini contohnya 73, dan setelah itu teman-teman mencari berapa kali melakukan transaksi penjualan dan berapa banyak barang dagang yang teman-teman jual. Jadi 73 tadi dikurang dengan berapa barang yang teman-teman jual, yaitu misalnya di sini 24. Jadi totalnya persediaan barang dagang pada akhir adalah 49. Nah, kita menggunakan metode FIFO ya teman-teman, yaitu masuk pertama, keluar pertama. Barang yang dibeli dulu itu yang dijual pertamanya juga. Oh iya, untuk pembelian dan penjualan tadi itu sudah dipastikan pembelian dan penjualan bersih ya teman-teman, sudah dikurangi dengan retur. Untuk metode FIFO kita ambil dulu tanggal dari tanggal-tanggal akhir, karena barang-barang yang dijual itu sudah diambil dari tanggal-tanggal yang awal seperti tanggal 1 sekian, dan nilai persediaan akhir di sini adalah sebanyak 49. HPP kita tentukan dulu persediaan awal kita, yaitu di sini sebanyak 5 juta teman-teman, dan pembelian sebanyak 3.065.000, dan beban angkut sebanyak 480.000. Maka untuk pembelian bersih kita tambahkan pembelian dengan beban angkut. Setelah kita totalkan pembelian dengan beban angkut, jadi di sini sebanyak 3.545.000, maka 5 juta tadi ditambah dengan pembelian bersih ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah barang yang tersedia untuk dijual. Barang yang tersedia untuk dijual tadi dikurangi dengan total persediaan akhir kita, yaitu sebanyak 5.065.000. Jadi HPP kita adalah 3.480.000. Dan di akhir ini kita menentukan persediaan awal kita sebanyak 5 juta dan persediaan akhir kita sebanyak 5.065.000 ya teman-teman. Karena barang pertama kita tadi adalah baju, nah di barang yang kedua ini adalah celana. Itu caranya masih sama dengan cara kita mencari yang pertama tadi ya teman-teman. Yang di saat ini kita adalah menentukan total nilai persediaan akhir, yaitu persediaan akhir celana dan persediaan akhir baju tadi kita jumlahkan sebanyak. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada penyesuaian. Untuk mencari penyesuaian, kita lihat dulu di bukti memo. Di memo yaitu nomor 1, peralatan disusut 10% dari harga perolehan. Misalnya peralatan kita sebanyak 10.250.000 disusut sebanyak 10%, jadi untuk di debit, kita isi dengan beban, yaitu beban penyusutan peralatan, dan di kredit akumulasi peralatan dengan jumlah 1.025.000. Selanjutnya adalah iklan dibayar 7 kali, baru tayang sebanyak 6 kali. Maka yang 6 kali itu sudah menjadi beban bagi kita. Jadi iklan dibayar di muka kita sudah berkurang, maka diletakkan di kredit, dan beban kita bertambah, maka diletakkan di debit. Untuk nomor 3 kita skip, kita lanjut ke nomor 4. Persediaan barang dagang akhir tahun sebanyak 9.450.000. Untuk jurnal yang ini kita masukkan pada kolom debit dan kreditnya adalah nilai persediaan akhir, dan untuk jurnal yang sekarang adalah yang dimasukkan itu persediaan yang lama. Baik, nomor 5 adalah perlengkapan yang terpakai sebesar 3 juta. Jadi di sini perlengkapan kita terpakai atau berkurang sebanyak 3 juta. Jadi di sini beban perlengkapan kita bertambah di debit dan perlengkapan kita berkurang di kredit. Kita lanjut kepada nomor 6, sewa dibayar di muka telah dibayar sejak bulan Agustus. Jadi bulan Agustus sampai ke Desember itu sudah ada sekitar 5 bulan. Maka prepaid rent kita berkurang. Pada nomor 7 menyatakan bahwa fade in lebih besar dari fade out. Intinya pajak yang kita bayar lebih besar dari pajak yang seharusnya dibayarkan. Jadi akun yang muncul pada saat
sini adalah fade out di debit dan fade in di kredit. Agar antara fade debit dan kreditnya seimbang, ada tambahan akun yaitu prepaid tax atau pajak dibayar di muka. Selanjutnya adalah kerugian piutang 5% dari total piutang. Maka piutang yang kita peroleh diambil 5% untuk ditaksir sebagai kerugian piutang. Yang terakhir adalah gaji yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000. Jadi itu adalah beban bagi kita, tetapi belum dibayar maka menjadi utang. Jadi di debit salaries expense dan di kredit salaries payable. Jangan lupa di akhir amount-nya dijumlahkan antara debit dan kredit, dan untuk referensi diisi apabila sudah diposting ke buku besar. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada worksheet atau neraca lajur. Untuk mencari NSSP yaitu melakukan penambahan atau pengurangan dari trial balance dan adjustment. Setelah mendapatkan nilai NSSP, kita lanjut pada income statement. Untuk income statement, tinggal ambil akun-akun nominal. Dan untuk balance sheet, ambil akun-akun real. Ini adalah contoh apabila perusahaan mengalami kerugian dikarenakan pada income statement debit lebih besar daripada kredit dan balance sheet kredit lebih besar daripada debit. Kalau laba sebaliknya. Setelah itu langsung dijumlahkan.